Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat listrik, berjumpa kembali di modul video penggunaan alat ukur dan pengukuran listrik. Modul yang akan memandu Anda dalam memahami konsep pengukuran listrik, termasuk jenis-jenis instrumen pengukuran dan teknik-teknik pengukuran yang umum digunakan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari modul chapter 6 dengan topik pembahasan pengukuran konsumsi energi dengan menggunakan APP, alat pembatas dan pengukuran, atau biasa kita sebut dengan KWH meter. Sebelum masuk pada penjelasan materi, saya selaku instruktur pada modul ini mendoakan sobat listrik sekalian agar senantiasa diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Sobat listrik, tujuan pembelajaran pada chapter 6 diantaranya adalah: yang pertama, memahami definisi, jenis-jenis, dan fungsi dari KWH meter. Nah, yang kedua, memahami prinsip kerja dan fungsi bagian-bagian pada KWH meter. Yang ketiga, mampu melakukan pengukuran menggunakan KWH meter sesuai prosedur dan aman. Sobat listrik, sebelum kita beranjak ke pembahasan yang lebih lanjut mengenai pengukuran konsumsi energi, kita akan menjelaskan sedikit tentang energi listrik. Jadi, energi listrik merupakan energi yang berkaitan dengan perhitungan arus elektron yang dinyatakan dalam satuan watt per jam atau kilowatt per jam. Energi adalah banyaknya daya yang dikonsumsi dalam waktu tertentu. Oke sobat, sampai sini paham ya mengenai energi listrik. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai kilowatt hour. Nah, di sini kita menggunakan kilowatt hour meter atau KWH meter. KWH meter merupakan alat untuk mengukur energi aktif yang menggunakan suatu alat hitung serta memakai asas induksi. KWH meter tersebut merupakan alat untuk menghitung jumlah kerja listrik atau watt per jam dalam waktu tertentu. KWH meter tersebut merupakan alat untuk menghitung jumlah kerja listrik atau watt per jam dalam waktu tertentu. KWH meter merupakan salah satu alat ukur listrik yang terpenting dan mendapat pemakaian yang terluas pada suatu sistem kerja tenaga listrik. Karena KWH meter digunakan sebagai alat ukur dalam transaksi daya listrik. Sobat listrik, untuk jenis-jenis dari KWH meter diantaranya adalah ada KWH meter analog. Nah, ada KWH meter digital dan smart meter. Sobat listrik, untuk jenis KWH meter analog merupakan KWH pertama yang digunakan oleh masyarakat Indonesia pada saat mengenal PLN. Bahkan hingga saat ini alat tersebut tetap digunakan pada beberapa daerah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Alat ini masih akan mudah dijumpai. Nah, cara kerja dari jenis ini masih tergolong sangat sederhana. Dalam perhitungan penggunaan daya listrik, hanya menggunakan piringan logam yang bersifat non-magnetik, sehingga mampu mengetahui jumlah penggunaan dayanya. Jenis KWH meter yang kedua yaitu KWH meter digital. KWH meter digital saat ini bisa dikatakan sebagai pengganti dari KWH meter analog. KWH meter digital mempunyai layar LED atau LCD yang berguna untuk membaca konsumsi listrik dari peralatan yang terhubung. Pembacaan digital pada KWH meter digital berbeda dengan KWH meter analog. Dengan adanya layar kecil berupa LED, sehingga setiap pengguna bisa melihat sejauh mana penggunaan daya listrik yang digunakan. Sedangkan layar tersebut tidak ada pada jenis sebelumnya. Dan jenis KWH meter yang ketiga adalah smart meter atau meteran pulsa listrik. Nah, berkat laju perkembangan zaman membuat jenis KWH meter mengalami pengembangan. Saat ini terdapat jenis baru yaitu smart meter. Namun lebih banyak dikenal masyarakat dengan sebutan meteran pulsa. Meteran pulsa listrik terlihat mirip dengan KWH meter digital, tetapi smart meter PLN lebih baik daripada KWH meter analog
maupun KWH meter digital. Karena selain memberikan layanan biasa yaitu membaca konsumsi listrik, smart meter PLN juga terhubung ke internet. Dalam artian bahwa tidak perlu lagi ada petugas PLN yang datang ke rumah hanya untuk mengambil pembacaan meter, di mana pembacaan secara otomatis dikirim melalui internet. Jadi pada meteran jenis ini, agar pelanggan tetap dapat menikmati energi listrik, terlebih dahulu harus mengisi token yang nantinya akan dikonversi menjadi daya listrik. Oke sobat listrik, di sini kita akan menjelaskan bagian-bagian dari KWH meter analog. Nah, untuk bagian-bagian KWH meter analog ada kumparan tegangan, kumparan arus, rotor atau piringan rotor, rem magnet atau magnet permanen, elemen hitung atau register, nameplate, terminal, kotak dasar, tutup kontak, dan tutup terminal. Jadi sobat listrik, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Jadi bagian pertama tadi adalah kumparan tegangan. Nah, fungsi dari kumparan tegangan adalah untuk membangkitkan flux magnetik dari arus yang melalui kumparan tegangan yang diinduksikan kepada piringan, lalu akan berpotongan dengan flux magnetik yang diinduksikan oleh kumparan arus. Bagian yang kedua adalah kumparan arus. Nah, fungsi dari kumparan arus yaitu untuk membangkitkan flux magnetik dari arus yang melewati kumparan arus yang diinduksikan kepada piringan, yang akan berpotongan dengan flux magnetik yang diinduksikan oleh kumparan tegangan pada piringan yang sama untuk menimbulkan momen untuk menggerakkan piringan. Yang ketiga, rotor atau piringan rotor. Piringan rotor pada KWH meter merupakan bagian meter yang berfungsi untuk memutar elemen hitung. Piringan rotor dibuat dari aluminium murni. Rotor dibuat dari aluminium murni yang diproses secara khusus, di mana pada sisi samping diberi tanda berwarna hitam, yang fungsinya sebagai tanda untuk memudahkan pembacaan saat mengamati putaran KWH meter. Yang keempat, rem magnet atau magnet permanen. Magnet permanen atau rem magnet dipergunakan untuk mengontrol kecepatan dari piringan. Magnet ini diatur jaraknya terhadap piringan untuk mendapatkan pengereman yang sesuai. Namun, dilarang penyetelannya oleh bukan PLN. Yang kelima, ada elemen hitung atau register. Alat penghitung listrik harus dari jenis tabung yang terdiri dari 6 angka, termasuk angka per 10 pada angka terakhir. Digunakan untuk mencatat banyaknya putaran dari piringan yang dirubah pada digit numerik. Jadi, register adalah elemen untuk mencatat banyaknya daya yang terpakai oleh beban dalam waktu, dan waktunya ini dalam bentuk jam. Yang keenam, ada nameplate. Nameplate merupakan tempat informasi mengenai spesifikasi dari KWH meter itu sendiri, yang berisi rating tegangan, arus, dan maksimal arus yang dapat melalui KWH, frekuensi, dan daya semu, agar memudahkan pembacaan dan perbaikan atau kebutuhan saat pemeliharaan. Nah, fungsinya untuk menghindari adanya kesalahan pengoperasian karena nameplate sudah jelas menempatkan spesifikasi yang ada. Yang ketujuh, ada terminal blok dan terminal pembumian. Pada KWH meter terdapat terminal-terminal. Terminal ini termasuk terminal blok untuk pembungkusan baut dan skrup pengencang terminal, dan terdapat pula terminal pembumian yang difungsikan untuk menyediakan sambungan untuk dihubungkan ke pentanahan untuk maksud proteksi. Yang ke-8, ada kotak dasar. Meter kotak dasar ini umumnya adalah terbuat dari logam untuk ketahanan yang lebih lama yang dicat warna terang. Pada bagian belakang meter harus dilengkapi dengan fasilitas untuk menggantung meter. Umumnya terdapat lubang untuk menyangga baut yang terpasang di KWH meter, yang dapat dikencangkan agar KWH meter tidak bergerak secara bebas dan aman ketika tersenggol. Selanjutnya ada tutup kontak.
Nah, tutup kontak atau meter tutup dipergunakan untuk menutupi bagian dari peralatan KWH meter supaya aman dari bahaya kotoran debu dan benda asing yang dapat menjadi konduktor pada bagian KWH meter atau mengganggu KWH meter. Bila tutup meter terbuat dari logam, tebalnya harus memenuhi ketentuan dan pelapisan cat harus sama dengan dasar meter, yang bertujuan untuk melindungi piringan dan bagian dalam KWH meter dari adanya pencurian energi oleh pelanggan atau media proteksi dari sentuhan. Dan yang ke-10 ada tutup terminal. Nah, tutup terminal digunakan untuk menutup terminal meter dan umumnya termasuk juga sebagian dari kabel penghantar yang dihubungkan ke terminal. Tutup terminal harus menutup semua bagian terminal untuk menghindari adanya pencurian energi dengan menukar kabel penghantar. Oke sobat listrik, demikian fungsi-fungsi dari bagian pada KWH meter. Nah, sampai sini paham ya mengenai fungsi-fungsi dari bagian-bagian KWH meter. Sobat, untuk cara kerja KWH meter terdiri dari beberapa prinsip kerja. Yang pertama ada sistem pengarah, yang kedua ada sistem penggerak, yang ketiga ada sistem pengereman, dan yang keempat ada sistem penghitung. Oke sobat, kita akan coba untuk menjelaskan prinsip dari cara kerja KWH meter. Seperti yang sudah disebutkan, bahwasanya terdapat 4 sistem kerja pada KWH meter. Nah, yang pertama ada sistem pengarah. Pada bagian ini terdiri dari 2 buah elektromagnet yang disebut sebagai magnet Sun dan magnet seri. Kumparan tegangan yang terkoneksi dengan suplai diletakkan pada bagian tengah dari magnet Sun. Sedangkan kumparan arus terhubung seri dengan beban. Kumparan ini akan membawa arus beban dan menghasilkan flux yang proporsional dengan arus beban. Yang kedua ada sistem penggerak. Sistem penggerak pada KWH meter analog terdiri dari piringan aluminium yang disusun tegak lurus dengan poros putar. Batang yang menyangga lempengan ini dihubungkan dengan penunjuk angka pada bagian depan KWH meter untuk memberikan informasi konsumsi energi beban. Piringan besi ini digerakkan oleh torsi yang berasal dari medan magnet yang diinduksikan dari arus eddy pada piringan aluminium. Yang ketiga ada sistem pengereman. Pengereman pada KWH meter analog diatur oleh sebuah magnet permanen yang terletak berseberangan dengan magnet pada sistem pengarah. Magnet permanen ini akan menghasilkan medan magnet yang berlawanan dengan arah medan magnet yang menggerakkan piringan aluminium sehingga menghasilkan torsi pengereman. Yang keempat ada sistem penghitung. Sistem penghitung pada KWH meter terdiri dari sebuah roda gigi yang berinteraksi langsung dengan piringan aluminium dan terhubung dengan penunjuk angka KWH meter sehingga banyaknya putaran piringan akan terbaca. Sobat listrik, sampai sini paham ya mengenai cara kerja dari KWH meter. Jadi cara kerjanya terdiri dari 4 sistem kerja. Yang pertama ada sistem pengarah, sistem penggerak, sistem pengereman, dan sistem hitung. Sobat, untuk sistem hitung pada KWH meter analog ini kita bisa menggunakan rumus yang dimana di sini ada satu konstanta sama dengan 900 putaran per KWH. Untuk watt per hour sama dengan 3600 dikali jumlah putaran dibagi dengan konstanta dikali waktu dikali dengan 100. Untuk mencari kilowatt hour per bulan, kita bisa menggunakan rumus watt hour dikali 0,72. Untuk harga listrik per bulan, kita bisa menggunakan rumus KWH dikalikan dengan harga listrik per KWH pada KWH meter yang digunakan.
Contoh, misalkan kita gunakan kWh meter dengan daya 900 watt. Untuk harga listrik per kWh-nya yaitu 1.352.000. Sobat listrik, kita akan buktikan rumus pengukuran daya per jam dan rumus menghitung penggunaan daya per bulan. Nah, di sini sudah ada rangkaian yang terdiri dari kWh meter, MCB, stop kontak, dan beban. Di sini kita menggunakan motor penghalus atau motor dari blender dengan daya yaitu 300 watt. Sobat listrik, pada kWh meter ini terdiri dari terminal blok dan terminal pembumian. Untuk terminal 1, input fasa kWh dari sumber listrik PLN 220 volt. Terminal 2, output fasa dari kWh. Nah, di sini output fasa kWh terhubung dengan input MCB. Terminal 3, input netral kWh meter dari sumber listrik PLN. Terminal 4, output netral yang dihubungkan langsung ke stop kontak. Sedangkan output MCB dihubungkan dengan terminal fasa stop kontak. Sobat, kita menggunakan steker untuk menghubungkan kWh dengan sumber listrik PLN. Oke, langsung saja kita hubungkan kWh meter dengan sumber listrik PLN dengan menggunakan steker. Oke, di sini posisi steker sudah kita hubungkan dengan sumber listrik PLN 220 volt. Kita cek tegangan menggunakan obeng test pen pada input dan output fasa pada kWh. Sobat, di sini bisa kita lihat input fasa kWh sudah mendapatkan sumber tegangan ditandai dengan menyalanya lampu indikator pada test pen. Oke sobat, langsung saja kita akan nyalakan motor dari mesin penghalus. Sebelum dinyalakan, kita naikkan dulu MCB-nya. Kita cek terminal stop kontak yang langsung mendapatkan tegangan output dari MCB. Oke, di sini sudah ada tegangannya ya sobat. Sobat, ketika mesin penghalus ini dinyalakan, kita perhatikan putaran piringan pada kWh meter ini. Kita akan gunakan stopwatch untuk menghitung perputaran piringan. Pada piringan terdapat tanda hitam untuk mempermudah menghitung waktu yang dihabiskan dalam satu putaran. Satu putaran pada piringan dihitung pada saat tanda hitam pada piringan pada posisi top dengan strip pada nameplate sampai kembali lagi ke titik top. Oke, kita nyalakan mesin penghalus pada speed 1 terlebih dahulu. Kita siapkan stopwatch. Apabila tanda hitam melewati strip, kita mulai juga penghitungan waktunya. Ya, di sini sudah mulai penghitung waktunya. Apabila tanda hitam sudah pada titik top kembali, kita stop penghitungan waktunya. Kita perhatikan perputaran piringannya. Oke, bersiap-siap karena penanda pada piringan semakin dekat dengan titik top. Oke, di sini sebentar lagi tanda hitam akan melewati titik top kembali. Oke, kita stop. Sobat, waktu yang tercatat untuk satu putaran ketika beban pada kedudukan speed 1 adalah 46 detik. Oke, kita matikan terlebih dahulu motor penghalusnya. Jadi, untuk satu putaran pada posisi beban pada speed 1 yaitu 46 detik ya sobat.
Selanjutnya kita akan coba naikkan speed pada motor penghalus pada posisi speed 2. Oke, kita siapkan kembali stopwatchnya. Kita posisikan stopwatch pada posisi 0 kembali. Langsung saja kita nyalakan kembali mesin penghalusnya. Kita nyalakan pada posisi speed 2. Di sini mesin penghalus sudah berputar. Kita siapkan stopwatchnya dan kita amati perputaran dari piringannya. Ketika tanda hitam melewati titik top, langsung saja kita mulai penghitungan waktunya. Oke, di sini tanda hitam sudah melewati titik top. Kita mulai pembacaan waktunya. Kita amati perputaran dari piringan. Pada stopwatch, waktu tercatat sudah 26 detik. Oke. Ya, kita stop pembacaan waktunya. Sobat listrik, pada beban yang diposisikan pada speed 2, waktu yang tercatat pada satu putaran adalah 32,66 detik. Jadi sobat listrik, semakin besar daya dari beban yang digunakan, waktu perputaran piringan akan semakin cepat pula. Artinya, energi yang terpakai juga semakin besar. Sobat, kita akan hitung daya yang digunakan per jam atau watt hour. Nah, tadi rumus watt hour adalah 3600 dikali jumlah putaran dibagi dengan konstanta dikali waktu dikalikan lagi dengan 100. Nah, di sini diketahui jumlah putaran adalah 1. Konstanta pada kWh meter analog yang digunakan adalah 900 putaran per kWh. Nah, untuk waktunya, waktu yang tercatat pada percobaan menggunakan speed 1 yaitu 46 detik. Jadi, perhitungan watt hour pada percobaan dengan menggunakan speed 1 yaitu 3600 dikalikan dengan jumlah putaran yaitu 1 dibagi dengan konstantanya yaitu 900 dikalikan dengan waktu yang tercatat pada satu putaran yaitu 46 detik pada speed 1. Oke, gitu ya sobat listrik. Jadi 3600 dikali 1 dibagi dengan 900 dikali 46 dikali dengan 100. Hasilnya 3600 dibagi 41400 dikali dengan 100. Jadi hasil akhirnya adalah 8,7 watt hour. Oke sobat listrik, selanjutnya untuk menghitung kWh per bulan, di sini kita menggunakan rumus watt hour dikali dengan 0,72. Oke, kita akan hitung kWh per bulan pada percobaan 1. Pada percobaan 1 diketahui watt hournya adalah 8,7. Langsung saja kita kalikan dengan 0,72. Jadi hasil akhirnya adalah 6,2 kWh. Oke sobat listrik, sampai sini paham ya mengenai perhitungan watt hour atau pengukuran daya per jam dan juga kWh per bulan. Oke sobat, kita akan coba hitung harga listrik per bulan dengan beban pada percobaan 1. Rumusnya adalah kWh dikalikan dengan harga listrik per kWh sesuai dengan daya kWh yang digunakan. Artinya, misalkan di sini kita menggunakan kWh dengan daya 900 volt ampere. Jadi, harga listrik per kWh dari PLN pada saat ini untuk daya listrik 900 volt ampere non subsidi adalah 1352 per kWh. Jadi perhitungan harga listrik per bulan pada percobaan pertama adalah kWh per bulannya adalah 6,2
dikali dengan harga listrik dari PLN dengan daya 900 volt ampere adalah Rp1.352. Jadi 6,2 dikali dengan 1.352. Jadi hasilnya adalah Rp8.382. Sobat, pada percobaan 2 dengan menggunakan speed 2. Nah, di sini diketahui jumlah putarannya adalah 1. Konstanta pada kWh meter analog yang masih sama, yaitu 900 putaran per kWh. Nah, untuk waktunya ini yang berbeda, di mana pada pengukuran sebelumnya waktunya adalah 46 detik. Pada percobaan kedua, waktunya adalah 32,7 detik. Jadi, untuk perhitungan watt hour pada percobaan kedua yaitu 3600 dikali dengan jumlah putaran adalah 1, dibagi dengan konstantanya adalah 900, dikalikan dengan waktu pada satu putaran yaitu 32,7 detik, dikalikan dengan 100. Jadi 3600 dibagi dengan 29.430 dikali dengan 100. Nah, hasil akhirnya adalah 12,2 watt hour. Jadi nilai daya per jam pada percobaan 2 adalah 12,2 watt hour. Oke, untuk nilai kWh per bulannya, untuk rumus mencari kWh per bulan masih sama dengan sebelumnya, yaitu watt hour dikali dengan 0,72. Untuk percobaan 2, nilai watt hournya adalah 12,2. Nah, dikali dengan 0,72, maka hasilnya adalah 8,8 kWh atau 8,8 kWh per bulan. Jadi untuk harga listrik per bulannya jika dihitung, rumusnya masih sama dengan sebelumnya, yaitu kWh dikalikan dengan Rp1.352. Jadi 8,8 dikali dengan Rp1.352, maka hasilnya adalah Rp10.816. Demikian sobat listrik cara perhitungan watt hour, kilowatt hour, dan harga listrik per bulan pada kWh meter analog. Demikian sobat listrik penjelasan kita tentang pengukuran konsumsi energi. Oke, kita lanjut pada part berikutnya. Sobat listrik, di sini ada kuis untuk mengasah pengetahuan sobat listrik dalam materi yang sudah dijelaskan. Di antaranya mengenai definisi energi listrik, kWh meter, jenis-jenis kWh meter, fungsi dari bagian-bagian kWh meter, dan perhitungan konsumsi energi. Nah, sebelum sobat listrik mengerjakan soal-soal kuis, sobat listrik harus memahami terlebih dahulu petunjuk pengerjaan kuis yang ada berikut ini. Nice. Petunjuk pengerjaan soal yang pertama yaitu membaca doa terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Yang kedua, sobat listrik diminta untuk mencermati soal dengan seksama. Disarankan untuk meng-screenshot soal yang ada di video. Nah, yang ketiga, sobat listrik diminta untuk menjawab soal-soal dan menuliskan jawaban pada link Google Form yang ada di deskripsi. Baik sobat listrik, itulah petunjuk-petunjuk pengerjaan soal yang harus kalian pahami. Oke, next. Sobat listrik, langsung saja kita masuk pada soal. Untuk soal yang pertama, sobat listrik diminta untuk menjelaskan pengertian dari energi listrik. Soal yang kedua, sobat listrik diminta untuk menjelaskan pengertian dan fungsi dari kWh meter. Oke sobat, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 3, sobat listrik diminta untuk menyebutkan jenis-jenis dari kWh meter. Sobat listrik, itulah soal-soal kuis pada pertemuan kali ini. Silakan kalian jawab dan tuliskan jawaban kalian pada link Google Form yang telah diberikan. Sobat listrik, kita cukupkan pembahasan pada chapter 6.
Jika kita tarik kesimpulan pada pertemuan kali ini diantaranya adalah energi listrik merupakan energi yang berkaitan dengan perhitungan arus elektron yang dinyatakan dalam satuan watt per jam atau kilowatt per jam. Energi adalah banyaknya daya yang dikonsumsi dalam waktu tertentu. Untuk mengukur konsumsi energi, kita menggunakan kWh meter. kWh meter merupakan alat untuk menghitung jumlah kerja listrik watt per jam dalam waktu tertentu. kWh meter merupakan salah satu alat ukur listrik yang terpenting dan mendapat pemakaian yang terluas pada suatu sistem kerja tenaga listrik, karena kWh meter digunakan sebagai alat ukur dalam transaksi daya listrik. Untuk jenis-jenis kWh meter ada kWh meter analog, kWh meter digital, dan smart meter atau meteran pulsa listrik. Untuk bagian-bagian kWh meter analog di sini terdiri dari kumparan tegangan, kumparan arus, rotor atau piringan rotor, rem magnet, elemen hitung, nameplate, terminal, kotak dasar, tutup kontak, dan tutup terminal. Cara kerja kWh meter terdiri dari 4 sistem. Yang pertama, sistem pengarah. Yang kedua, ada sistem penggerak. Yang ketiga, sistem pengereman. Dan yang keempat, sistem penghitung. Oke, demikian sobat listrik mengenai kWh meter analog. Demikian sobat listrik penjelasan kita tentang modul video chapter 6, pengukuran konsumsi energi. Chapter 6 merupakan chapter terakhir dalam modul video penggunaan alat ukur dan pengukuran listrik. Semoga penjelasan-penjelasan pada setiap chapter modul video ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kita. Oke sobat listrik, tetap semangat dalam menuntut ilmu dan jangan lupa bersyukur dalam hal apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.